saya pun juga sering ke sana, tapi seorang diri ada temen senengnya dewi, dan pernah sama orang tanya. Jadi leluhur itu pernah menceritakan sebelum yang muda saja, mbak buyut saya, beliau yang dinamakan Joyo Kesumo, Petrek Bak Kopeng itu ada makna sebenarnya di balik Bak Kopeng. Jadi betul katanya Romo Suja tadi, yang dinamakan Bak Kopeng itu yang sebagian tadi kan membilangkan katanya karena tua sebenarnya ngambrek. Sebenarnya itu bukan begitu kalau menurut versi saya, tapi saya mau ya, saya mau. Dia itu bisa malih rupa, punya ilmu malih rupa. Dari leluhur kita semua itu mempunyai ilmu malih rupa. Jadi beliau itu kalau ada musuh yang benar mau menghancurkan kata di tempat beliau itu, keluarlah salah satu kelebihan dari beliau, berjungkat balik 3 kali maka dia akan berubah menjadi macan itu tadi, menjadi macan yang sejati. Begitu kembali lagi berjungkit balik 3 kali, dia pun akan berubah menjadi manusia sejati. Ini ada ikatan bersaudara yang ada di Songgon, tapi sekarang masuk desa Bayu, namanya Wijiun. Makamnya itu arah di Kaburan, itu berbagi tugas. Ya dulurku, bahasa kata orang, ya dulurku sampeanku nang kono wae, aku tak sinang kini. Jadi beliau dipasrahi seperti itu, menjaga ketentramannya, kedamaiannya. Jadi dibagi tugas masing-masing dari yang berdiri di tempat itu. Dia berikatan, saling membantu apabila ada apa-apa. Itu yang menurut saya ngerti. Dan Mas, dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Mas Cepnya gimana Mas? Ya. Pernah kesana nggak ini cerita yang selama ini jenengan tahu? Ya, kalau untuk ke Sumber Sewu, saya itu kan tidak kenal yang namanya Mbah Kopek itu, belum mengetahui nama itu. Yang saya kenal itu adalah Sumber Sewunya. Ya memang di situ ada tulisan ya, di situ ada petilasan atau apa, saya kurang paham. Tapi saya di situ itu asik. Tapi pertama kali masuk kan enak itu ya, masuk lewat pinggir sawah ya, tapi itu ya memang jalannya sih enak tuh, suasananya kanan kiri kan sawah. Nah terus yang bikin masuknya yang agak merinding setelah masuk itu kan makam, masuk area makam umum. Nah di area makam umum tadi saya dengarkan ya, itu kan memang mengandung yang luar biasa ya. Namun kayak saya melihat itu dipakai orang yang untuk ritual, apakah jangan-jangan pengen jadi yang Pancawarno atau apa kan gitu ya. Ya tapi memang airnya yang diceritakan memang enak lah untuk yang mau dipercaya. Kenapa kok ada banyak orang yang ritual di sana itu ya, itu aja. Itu gini, itu masih bangunan yang lama. Kalau sekarang kan sudah di tembok gitu kan. Jadi bangunan yang lama itu ketika kita ritual ke sana itu nanti tunggu jam 1 malam. Jadi kita datang ngobrol jam 1 malam, maka teman-teman pelaku spiritual atau supernatural itu kita akan mandi di sendang tadi, sumber. Yang pertama, tanggapan saya, kenapa kok di situ banyak terjadi pelaku baik spiritual maupun supernatural? Karena tempat menghilangnya Mbak Kopek itu kan bukan di sandranya itu, bukan, tapi di sendangnya itu, pohon itu. Nah di bawah pohon itu muncullah mata air. Nah, pengalaman saya ke tempat-tempat yang bersifat keramat atau mungkin bertuah, itu kebanyakan dari mata air yang murni dari dalam tanah, bukan dari saluran
apa kayak ledeng atau jaringan enggak. Jadi ya mudah banget, terutama yang keluar dari batu. Nah, karena memang air ini kan mengandung mineral. Mineral itu kan makannya tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan aja hidup ya layu, apalagi buat anak muda untuk segala macam. Karena memang kandungan mineralnya sangat bagus. Tergantung orangnya yang bisa bicara. Apalagi kita pun ketika mengambil pun kita dengan hati, jiwa dan raga yang suci. Kita kan mensucikan diri dulu. Wong Islam pun di sini. Iya. Nah, jadi sangat nyambung. Jadi saya pun sana mulai jam 1 saya mandi sana. Mandi, tapi kan masalah fenomena kan tiap orang kan harus sendiri-sendiri ya. Kalau sendiri kan muter. Saya mandi, air itu berpusat. Malah kemudian kami membaca doa-doa dengan cara kami. Musar, kemudian kan sebatas perut itu kan, terus dada sampai menenggelamkan diri. Memang logikanya kan kalau kita mandi jam 1 malam itu kan dingin seharusnya. Jadi kami hangat di sini. Karena mungkin itu air yang baru keluar. Karena orang sepuh-sepuh itu kan mineral tinggi itu muncul kan jam 2 malam. Jadi mungkin dalam proses yang kami serap dengan pori-pori itu kan. Nah, kemudian dari segi penamaan ya, dari segi sejarah, memang Wikope ini dari segi sejarah mungkin masih belum tertulis atau mungkin belum tertulis. Tetapi kalau jadi nama Jayekusumo itu jelas bukan orang Sudra, bukan orang biasa. Sepengetahuan saya, orang-orang yang menyandang gelar Joyo itu adalah bekal ke atas. Jadi bisa biasanya kepala desa atau apapun dia memegang wilayah desa. Desa itu jadi atau bekal kan memakai sekitar 20 sampai 30 orang. Itu dipegang oleh seorang bekal. Di era Mataram namanya Joyo. Kalau di era sebelum Mataram itu biasanya dengan nama Macan atau Singo. Jadi mungkin Mbak Joyo ini adalah yang pasti seperti katanya Kang Basri itu karena sembarangan, saya setuju sekali karena namanya Jayekusumo. Kalau misalkan dia orang biasa terus kan namanya kan bukan seperti itu, gitu kali Joyo. Jadi tujuh dengan yang pendidikannya maksudnya karena Kang Basri Jayekusumo atau Mbak Kope ini memang mengedor disebut Mbak Kope. Nah, jangan bukan berarti Mbak Kope ini di sana kok ada lagi enggak? Karena itu masih hutan. Kan ada suatu istilah ya. Orang dulu kalau punya namanya enggak boleh. Apa orang sebut sarung kan. Jadi paling lama atau wajah gitu. Jadi memang disebut dengan nama. Misalkan dia senang tata keramanya itu tidak berani menyebut nama asli. Nama kembarannya. Yang kedua, memang ketika orang itu ada kan, terutama ketika zaman era kolonial ya, itu tuh menghindari pembantaian, menghindari kejaran musuh, itu kan namanya disamarkan. Ketika turunnya pun anaknya itu kan tidak boleh tertium dengan pihak musuh. Jadi yang pasti dari omongan ini kita ada kesamaan. Yang pertama, apabila Mbak Jayekusumo tengah Kope ini bukan orang biasa, nyatanya orang-orang yang beritual ke sana itu memang ada suatu gesekan energi, ada praktek yang ditangkap. Mungkin yang lain, mungkin Kang Dodi ke sana juga ke Pak Kope, ada pengalaman di sana. Saya belum pernah ke sana, tapi tidak begitu tahu tentang Mbak Kope. Mas. Oke, terima kasih banyak. Mungkin lain waktu kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang lainnya ini, karena sejarah yang ada di Banyu sendiri atau mungkin yang lainnya itu kan luar biasa banyak ya. Dan itu pun harus kita memahami dan kita ketahui bahwasanya Banyuwangi sendiri itu sangat luar biasa dari sisi dari sisi penemuan dengan sisi sejarahnya. Oke, terima kasih banyak untuk ini keluarga besar yang ada di sini. Oke, Sugeng Rahayu. Rahayu.